Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Gasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, entah yang berat maupun yang ringan, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Yang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Itu doa saya, wabil khusus buat kalian semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai untuk harinya, yaitu hari Kamis, hari Jumat, sampai batas waktu hari Sabtu. Kalau tanggalnya kan tanggal 18 ya, tanggal 19, sampai batas waktu tanggal 20 ya. Tentunya masih di bulan Januari ya, tahun 2024 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Saya akan mendeteksi ya perubahan yang akan kalian alami ya. Sekali lagi untuk temanya perubahan yang akan kalian alami ya, di situ ya. Untuk poin yang berikutnya ya, tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan dengan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energinya itu luas, tarikannya mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian, tidak yang lain ya. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, amin kan, karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih, karena ini kan luas general, saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban yang lebih akurat ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya akan bisa mengetahui sedikit info dari kalian, maka kalian akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat ya ketika konsul secara pribadi ataupun secara privat ya. Kira-kira seperti itu sobat ya. Next, lanjut sobat ya, setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat setelah Leo. Di sini ada zodiak Taurus. Artinya zodiak Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan. Oke, kita lihat dulu untuk asmara Taurus ya, 3 hari ke depan. Taurus, asmara kalian kartu utama muncul petunjuk 10 koin. Ada 3 orang bertaburan 10 koin ataupun 10 pentacles. Dikonfirmasi sama kartu The Star. Ini mantap ya. Seorang sedang menuangkan air ke dalam sungai, atasnya ada seperti lambang star besar ataupun bintang besar ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Taurus tentang asmara. Ini dimana kelihatannya Leo, maaf, bukan Leo ya, Taurus ya. Ini kelihatannya Taurus akan diuntungkan ya di 3 hari ke depan.
apapun itu ya, ketika kalian mendapatkan masalah, mungkin tahun kemarin ataupun dulu ataupun kemarin sempat banyak problem. Insya Allah 3 hari ke depan di sini akan terjadi suatu titik keterbalikan, artinya kalian akan menemukan sebuah kebahagiaan kembali. Mungkin secara keharmonisan, saling pengertian, saling menyayangi, saling saling percaya. Ini kelihatannya akan kalian rasakan di sini. Jadi kepositifan yang selama ini kurang bisa mengena sama kalian, ini kelihatannya 3 hari ke depan akan kalian dapatkan. Terbukti apa? Terbukti adanya kartu konflik mengatakan the star, artinya apa yang menjadi harapan kalian, apa yang menjadi keinginan kalian, ini akan bisa terwujud coba. Nah, bisa saja ini adanya suatu apa ya? Adanya suatu rasa saling memaafkan di sini. Akhirnya kembali damai ya. Mungkin salah satu pihak akan merasa saling memaafkan, akan bisa untuk mengayomi, untuk saling bisa mengerti. Makanya di sini akan tercipta hal-hal bagus seperti yang kalian harapkan. Ini selamat ya, kelihatannya Taurus akan menemukan kebahagiaannya sendiri di sini dengan cara kalian sendiri. Ini bagus ya, cuman Taurus harap waspada ya, karena ketika memang kalian adanya suatu keharmonisan kembali ini, apapun itu kalian harus tetap waspada karena di sini ada suatu energi sobat. Apa ya, ada seorang yang memantau kalian dari jauh gitu loh. Ya, takutnya kan akan terjadi konflik lagi gara-gara pihak ketiga. Makanya kalian harus tetap waspada. Meskipun di 3 hari ke depan energi Taurus terbilang masih cukup baik ataupun masih cukup bagus di seputar asmara. Di pekerjaan ataupun karir ya, untuk Taurus di sini kartu utama kali muncul Three of Swords ataupun 3 pedang menusuk hati. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles, ada seorang sedang memandang koin. Ini kalau saya tangkap ya, kalau faktor pekerjaan ataupun karir, di sini kelihatannya Taurus bermasalah ya. Bisa saja ada suatu kekecewaan yang kalian rasakan, kesedihan ya, luka batin yang kalian rasakan di sini. Karena apa? Karena jelas di sini memang bermasalah gitu loh. Mungkin secara pencapaian target, terwujudnya harapan impian, tidak seperti angan-angan kalian. Apalagi keberhasilan kesuksesan ini banyak yang terpending di sini. Banyak yang kesulitan mencapai tahap berhasil ataupun sukses. Karena memang ada suatu orang-orang toksik di sini. Makanya saya tadi mengatakan Taurus ini harus selalu waspada. Bukan hanya di asmara saja. Ini terbukti ya. Itu artinya mungkin akan ada sebuah penurunan ya, di 3 hari ke depan tentang pekerjaan ataupun karir kalian. Nah, yang menyebabkan penurunan itu apa ya? Pihak ketiga di sini. Harus waspada. Apalagi kalian muncul petunjuk kartu confirm ya, mengatakan muncul petunjuk Pack of Pentacles. Artinya di sini Taurus terkadang sering adanya renungan, adanya suatu pemikiran, bagaimana bisa berkembang, bagaimana untuk bisa mewujudkan mungkin pekerjaan kalian agar lebih besar lagi, lebih positif lagi, bisa lebih mengena lagi. Nah, karena ketika saya mengatakan muncul Pack of Pentacles ini juga menggambarkan bahwa pekerjaan kalian itu sedang bermasalah sekali di sini. Itu sahabat ya, sedang bermasalah. Karena di sini jelas kalian ada suatu renungan, ada suatu pemikiran bagaimana untuk membawa arah pekerjaan ataupun arah sebuah karir itu menuju tahap berhasil. Intinya di situ. Jadi ada suatu sebuah pemikiran di sini. Itu menandakan sekali lagi bahwa pekerjaan yang selama ini kalian jalankan, karir yang selama ini kalian jalankan itu masih bermasalah. Kalau untuk di faktor keuangan ataupun rezeki, di sini kartu utama kalian muncul petunjuk Three of Cup. Ada 3 orang masing-masing membawa cup. Dikonfirmasi sama kartu Ace of Pentacles. Ini bagus ya, ada tangan keluar dari awan memegang koin besar. Ini beda ya, kalau di keuangan mungkin Taurus lebih banyak diuntungkan ya, seperti halnya di asmara. Ini Taurus di 3 hari ke depan mungkin akan ada suatu pencapaian keuangan yang hadir sama kalian. Bisa saja ini secara komunitas ya, ataupun secara perkumpulan. Bisa saja kalian mendapatkan uang itu dari arah sana. Nah, ya, bisa saja mungkin kalian diajak teman, akhirnya kalian dikasih uang ya, akibat istilahnya itu mungkin teman kalian itu butuh kalian akan mendapatkan uang di situ. Apalagi kalian dikonfirmasi sama kartu Ace of Pentacles, artinya akan ada sebuah pemberian. Ini juga melambangkan ataupun memberikan sebuah petunjuk bahwa ada peran semesta di sini yang membantu kalian untuk mendapatkan rezeki-rezeki di sini. Ini energinya cukup bagus kalau keuangan untuk zodiak Taurus. Ada suatu bantuan dari semesta dan mungkin ya nasib kalian saja yang baik. Kalian patut mendapatkan sebuah rezeki. Entah besar entah kecil, nggak tahu datangnya dari mana. Tetap syukuri.
Seperti itu ya untuk sahabat Taurus ya. Oke, sekarang langsung saya akan mencoba mendeteksi ketiganya. Oke ya, setelah saya deteksi secara penerawangan ya, perubahan yang kalian rasakan ataupun yang kalian alami khususnya di 3 hari ke depan, kalau untuk asmara itu akan berujung perubahan yang baik. Jadi pencapaian apa yang kalian inginkan tentang seputar asmara kelihatannya akan kalian dapatkan. Jadi perubahannya cukup baik. Kalau di faktor pekerjaan ataupun karir ya, setelah saya deteksi secara penerawangan perubahan yang kalian rasakan nantinya di 3 hari ke depan, di sini kelihatannya harus benar-benar waspada karena ada pihak ketiga dan masalah itu bukan alami. Makanya terkadang membuat kalian kebingungan, kesulitan bagaimana mencari solusi. Karena memang hubungannya ini bukan secara logika tapi di luar logika sudah ini. Kalian kesulitan di sini. Saran saya ya dinetralkan. Gitu loh. Karena apa? Karena secara penetralan sobat, sering saya juga mengatakan ketika kalian tertembak ataupun tidak tertembak pun, ketika ada sebuah pembukaan aura penetralan, itu akan membawa dampak positif gitu loh. Tidak ada dampak negatif, tidak ada dampak merugikan kalian. Yang ada apa? Menguntungkan kalian. Contoh, ketika kalian tidak tertembak, tapi tetap ada penetralan, ada dibuka aura, itu kan semakin bagus, semakin memancarkan sebuah cahaya yang tajam lah ibaratnya seperti itu. Nah, apalagi kalian yang sudah tertembak merasakan kok sulit, ya ini di luar logika itu kan merasa ada suatu tembakan. Nah, ketika itu kalian netralkan, itu kan juga akan bisa membuka kembali nanti aura kalian. Di situ nanti akan adanya suatu kestabilan ulang di situ. Nah, beda ketika kalian biarkan itu akan membawa sebuah apa ya masalah gitu loh, akan semakin terpuruk. Nah, jadi sekali lagi apa ya istilah penetralan itu benar-benar tidak ada yang merugikan kalian, tapi justru yang ada malah menguntungkan kalian di sini sobat. Entah kalian netralkan sendiri, entah minta bantuan orang lain, entah minta bantuan sama saya. Yang jelas di sini kalau penetralan itu pasti bagus lah unsurnya. Karena untuk langkah selanjutnya kita tidak memikirkan hanya di waktu yang sekarang. Langkah selanjutnya itu kan kita harus apa ya? Harus mempunyai tatanan yang baik yaitu tadi ketika energi positif lebih besar insya Allah akan ada suatu langkah tersendiri buat mengarahkan kita ke dalam hal kepositifan apapun masalahnya kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi untuk perubahannya ini kelihatannya Taurus masih kurang bagus, perlu ada suatu penetralan, cepat dinetralkan, jangan sampai ini mengakar dan itu akan membuat kalian sampai habis-habisan. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk masalah keuangan ataupun kerezekian, ini kelihatannya Taurus masih diuntungkan ya kalau di seputar itu. Karena saya menangkap di sini kelihatannya akan ada suatu hal-hal yang mengembirakan dan ada suatu pemasukan keuangan di sini. Karena akan dapat pemasukan keuangan di 3 hari ke depan. Ini energinya jelas karena dua kartu mengatakan kepositifan. Ya, tetap saran saya ketika ini kalian tertembak di satu titik misalkan, tapi kalian biarkan, ya saya masih aman kok di asmara sama keuangan. Jangan begitu sobat, itu kurang tepat. Ketika kalian menganggap itu sepele ataupun meremehkan, ini akan merambat loh ya dampaknya. Karena sudah banyak sekali yang seperti itu, meremehkan satu titik, tapi yang lainnya dibiarkan karena merasa masih nyaman, masih aman. Nah itu berimbas seiring berjalannya waktu akan menggerogoti itu semua dan akan membawa kesulitan juga akhirnya di semua faktor. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk Taurus tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan takuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah, kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian karena kalian sendiri yang menyikapi, yang melihat dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar tidak ada rasa saling menyalahkan ya sikapi dengan bijaksana sobat karena ini kan luas saya nggak tahu nama kalian. Seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika kalian datang masalah dan itu kalian sudah mengetahui, sudah merasakan. Nah, jangan dibiarkan ketika itu kalian sudah mengetahui, sudah merasakan kok ini di luar logika, tapi kalian biarkan. Ya. Padahal insting kalian merasakan, hati kalian merasakan, secara badannya merasakan ini sudah ganjal ini, sudah banyak keganjilan. Tetapi kalian biarkan. Ya tidak menutup kemungkinan kalian akan dihantam habis-habisan, ancur-ancuran semakin hari semakin terpuruk. Karena apa? Sudah banyak yang seperti itu. Karena ada suatu pembiaran.
Nah, makanya sahabat Taurus ya, ketika sudah merasakan ini di luar logika, jangan sampai menunggu habis-habisan dulu, segera di netral. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara untuk menetralkan, untuk menanggulangi ini kan masalah di luar logika. Yang mudah, satu, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. Dua, lakukan langkah tahap ikhtiar. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, keresikan itu akan lancar masuk. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Minimal ada perjuangan, ada doa juga ikhtiar. Nah, ketika itu sudah kita jalankan, kunci terakhir apa ya, kita harus pasrah, kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah baik karena kita sudah berjuang keras untuk mengubah nasib itu sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat Taurus, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sahabat Taurus harus tetap semangat, apapun itu semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.